Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat siang sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Billy dalam program Dialog Khusus untuk siang hari ini. Tanggal 18 November 2020, kita akan punya kesempatan untuk bergabung bersama dengan sahabat atau adik-adik juga ya, nanti dari SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Temanya sangat menarik ini. Ada kaitannya juga dengan saya yang masih di usia muda. Karena nanti mungkin temanya terkait dengan entrepreneur di kalangan muda begitu ya. Dan kali ini kita sebetulnya sudah tersambung bersama dengan 3 narasumber yang tentunya tergabungnya via Zoom ya. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo nanti bisa bergeser ke channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live untuk menyimak perbincangan selama 1 jam kali ini. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada nama yang familiar sih menurut saya. Namanya familiar ya, nanti akan tahu sendiri sahabat kalau mengikuti perbincangan ini selama 1 jam ke depan tanpa berpindah begitu ya. Saya sapa dulu yang sudah tersambung via Zoom. Kali ini ada Ibu Lina, Ketua Panitia dari GEW. GEW ini apa nanti akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat dari SMP Pembangunan Jaya 2 ya. Kita sapa dulu, selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu, bisa mendengar suara saya untuk siang hari ini? Oke, masih belum terdengar di studio ya untuk suara dari sahabat-sahabat SMP Pembangunan Jaya 2 ini. Nah, ini sudah tersambung sepertinya. Selamat siang, Bu. Bisa mendengar suara saya, Bu, untuk saat ini? Baik, masih belum tersambung ya. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo, kita akan membahas terkait dengan hal yang sangat menarik untuk siang hari ini terkait dengan GEW. Kalau GEW tadi saya coba buka beberapa catatan ya. GEW ini maksudnya Global Entrepreneur Week. Kalau global ini berarti tingkatnya bukan main-main ya sahabat ya. Ini anak-anak muda sudah berkecimpung di dunia yang tingkatnya global. Apalagi kalau entrepreneur ini, sahabat juga sudah tahu kan, entrepreneur ini adalah usaha gitu atau pengusaha. Saya coba sekali lagi untuk tersambung bersama dengan Ibu Lina dan juga ada 2 sahabat cilik yang lainnya. Sahabat adik-adik maksudnya ya, bukan sahabat cilik ini. Selamat siang Bu Lina. Baik, bisa mendengar suara saya? Baik, masih coba tersambung untuk siang hari ini. Untuk sahabat sendiri juga nanti bisa menyimak perbincangan ini selama 1 jam dan kita nanti akan bahas terkait dengan hal yang sangat menarik ya. Jadi untuk yang saat ini mungkin masih duduk di bangku sekolah juga bisa menyimak agar nanti juga bisa terinspirasi begitu. Tapi saya coba untuk ke informasi yang lain terlebih dahulu untuk siang hari ini sahabat. Jadi perlu Anda ketahui juga untuk saat ini kita akan tersambung bersama dengan sahabat-sahabat dari SMP Pembangunan Jaya 2 ya. Akan tetapi ada informasi lain akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Dunia kesehatan sahabat, untuk Anda yang punya masalah dengan mata, Anda harus selalu merawat dan menyayangi mata Anda sahabat dengan mengkonsultasikan seputar keluhan kesehatan mata ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Sahabat, Anda juga bisa menegakkan protokol kesehatan ya saat ke Rumah Sakit Mata Fatma ini, karena saat ini juga melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma dan bisa mendapatkan promo spesial akhir tahun. Operasi katarak Presmulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut bisa hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma yang ada di Jalan Raya Kalijaten,
Nomor 40 Taman Sidoarjo, teleponnya di 031 9978 2000. Sekali lagi 031 9978 2000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 pada hari ini 12 November, mari kita bersama melakukan tepuk tangan selama 56 detik pada jam 12 siang untuk apresiasi kita kepada para pejuang pencegahan COVID, yaitu mereka para tenaga kesehatan dan masyarakat yang melaksanakan protokol kesehatan. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amarta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya.
air suci dan air yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amarta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, kemudian juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Here we go. 3, 2, 1. New entry on the street. Baik sahabat, saat ini sudah kembali tersambung bersama dengan 3 narasumber dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Ada Ibu Lina dan ada juga 2 siswanya yang nanti akan berbincang-bincang bersama dengan kita selama 1 jam ke depan ya. Untuk 2 siswanya tadi sempat saya sebutkan, namanya cukup familiar salah satunya. Saya coba ke Bu Lina dulu. Saya sapa dulu ya untuk siang hari ini. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Mas Billy. Baik, apa kabarnya Bu Lina? Sudah Selamat lama siang pendengar Suara Sidoarjo. Baik, ini sahabat Suara Sidoarjo sudah kangen ya untuk ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini. Sudah lama gak pernah mampir ke studio ya Bu ya. Baik, Bu Lina. Iya Mas. Nah, kita sudah tersambung ini. Ini untuk siang hari ini kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan, Bu Lina, dengan 2 adik kita ya, yang saat ini juga sudah menemani Bu Lina. Ini mungkin untuk sekedar refreshment lagi. Di mana sih untuk Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini, Bu Lina? Ya, baik. Terima kasih Mas Billy untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Lina Samraida. Saat ini saya berada sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya. Siang ini mewakili manajemen Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Sekolah Pembangunan Jaya merupakan sekolah umum swasta unggulan nasional. Sekolah Pembangunan Jaya berdiri pada 1 Juli 2005. Keberadaan kami untuk melayani dan memberikan kebutuhan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Visi Sekolah Pembangunan Jaya adalah menjadi sekolah nasional berstandar internasional terbaik yang aktif mewujudkan insan Indonesia yang gemar belajar, kreatif, mandiri, dan berbudi pekerti luhur, Mas Billy. Oke. Ini tentunya juga pasti sahabat kemarin sempat mengenal ya, siswa-siswa yang datang ke Studio Suara Sidoarjo, kemudian fasih berbahasa Inggris, ini dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Baik, ini Bu Lina saya dengar kabarnya juga ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2 ya. Sebelumnya nanti kita akan coba bahas, akan tetapi mungkin untuk program unggulannya sendiri dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Bisa dijelaskan mungkin Bu Lina? Iya, terima kasih Mas Billy. Sekolah Pembangunan Jaya menerapkan smart kurikulum, yaitu kurikulum yang mencerdaskan. Kurikulum tersebut dirancang dan dikembangkan dari kurikulum nasional, kemudian diperkaya dengan program-program unggulan khas Sekolah Pembangunan Jaya. Dengan diperkaya dan
diferensiasikan berdasarkan usia perkembangan siswa sesuai dengan keragaman bakat dan keunggulan setiap siswa yang dilaksanakan secara holistic learning, sehingga siswa dan siswa PJ SPJ mempunyai pengalaman belajar yang menyenangkan dan menantang. Salah satu penerapan smart curriculum adalah agenda kami yang terdekat, Mas Billy, yaitu kegiatan Global Entrepreneurship Week yang puncaknya akan kami selenggarakan pada tanggal 21 November 2020 Sabtu besok. Jadi pekan GEW telah kami laksanakan mulai tanggal 16 hingga nanti tanggal 20 November, Mas Billy. Oh, November ini berarti perencanaan pelaksanaannya begitu ya, Bu Lina? Iya. Oke, baik. Kira-kira tujuan dari diadakan GEW ini, kalau saya mungkin menyebutnya GEW saja ya, biar lebih singkat begitu. Ini untuk tujuannya sendiri oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, ini apa Bu sebenarnya Bu? Tujuannya sendiri? Oh ya, tujuan diselenggarakan Global Entrepreneurship Week ini adalah supaya siswa dan siswi Sekolah Pembangunan Jaya bisa belajar mengenai kewirausahaan yang menekankan pada pengetahuan tentang bisnis, kemudian daya kreativitas, kemudian inovasi dan kreativitas, jeli dalam menangkap peluang dan menjadi sosok yang berani mengambil resiko secara terukur, kemudian mampu mengorganisir dan menggerakkan sumber daya manusia sehingga menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih, yang lebih berharga. Seperti itu, Mas Billy. Baik, jadi ini sejak masih duduk di bangku sekolah sudah ditempa begitu ya untuk mental menjadi seorang entrepreneurship begitu ya Bu Lina? Ya, itu adalah salah satu program unggulan yang kami diferensiasikan di smart curriculum seperti itu. Ini adalah salah satu penerapan dari smart curriculum kami, Mas Billy. Mungkin nanti bisa ditanyakan, kebetulan siang ini ada siswa SMA Pembangunan Jaya yang mewakili siswa-siswi Sekolah Pembangunan Jaya yang mungkin bisa bercerita mengenai pembelajaran di Sekolah Pembangunan Jaya, terutama kegiatan kami yang terdekat ini, yaitu GEW ini. Begitu, Mas Billy. Baik, ini saya juga sudah tidak sabar ya untuk ngobrol bersama dengan para siswa dari SMA Pembangunan Jaya 2 berarti Bu ya ini untuk saat ini. Tingkatnya tingkat SMA. Kebetulan mereka duduk di kelas 11. Oh, duduk di kelas 11. Berarti sudah kurang 1 tahun lagi nih ya. Baik, nanti akan saya coba ngobrol bersama dengan 2 siswa lain yang saat ini hadir menemani Bu Lina. Bu Lina, pada saat ini untuk GEW sendiri sebagai ketua panitia Bu ya? Iya, kebetulan pada tahun ini saya selaku ketua panitia untuk GEW 2020. Baik, nanti akan saya coba juga untuk ngobrol bersama dengan 2 siswa yang saat ini sudah menemani Bu Lina. Tetapi untuk sahabat akan saya berikan beberapa waktu terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya. Nanti Anda juga bisa mungkin bertanya terkait dengan perbincangan menarik untuk siang hari ini. Di nomor WhatsApp nanti juga bisa Anda kirimkan pertanyaannya. Ada di 0821 3264 109. Atau mungkin nanti juga bisa langsung telepon di 031 896 1514. Ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Tetap bersama dengan Suara Sidoarjo yang pada siang hari ini akan punya kesempatan untuk bicara selama 1 jam dengan Sekolah Pembangunan Jaya 2. Sidoarjo hebat. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi.
Ayo berperan aktif, sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi, kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, Benar sekali. Sekarang lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing. Nggak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah. Happy link. E-filing. Happy link. E-filing. Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah DJP Jatim 2. Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Narasumber untuk webinar ini ada Dr. Hudiono, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo. Ada juga Asmadi Eskom, tim pengembang penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, atau biasa kita sebut Kak Seto ya, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Nobel Inovasi Pembelajaran dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan dari PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotels and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, Vinivici Tupperware, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Bu Lina, yang merupakan wakil kepala sekolah juga dan ketua panitia ya untuk GEW pada tahun 2020 ini. Tadi saya juga sempat dapat instruksi dari Bu Lina ini kalau ingin tanya-tanya soal GEW atau di sini ini Global Entrepreneurship Week. Ini langsung ke para siswanya. Dan kebetulan saya juga tidak sabar sih untuk ngobrol bersama dengan para siswa yang namanya ternyata ada yang familiar ya. Saya coba sapa dulu untuk siang hari ini bersama dengan Franz dan Billy. Bersama dengan Billy juga ya. Ini Billy titik 2 mungkin. Baik, selamat siang Franz dan Billy juga yang saat ini sudah siap ya untuk kita ajak bicara ini. Ini saya ke siapa dulu nih, Franz atau Billy dulu nih ya? Yang sudah pegang mikrofon dua-duanya ya. Ini selamat mungkin siang. Selamat siang. Ini dengan Franz atau Billy ini? Ya. Ini Billy berarti ya? Ya, perkenalkan nama saya Billy Dawson dari kelas 11 IPA. Oke. Dan jadi perkenalkan nama saya Franz dari SMA Pembangunan Jaya 2 kelas 11 IPA. Selamat siang Kak Billy dan selamat siang juga para pendengar Suara Sidoarjo. Baik sahabat, jadi namanya sama dengan saya ya, tapi satunya tidak. Baik, ini apa kabar Franz dan Billy? Billy Junior mungkin saya manggilnya ya. Bagaimana kabarnya untuk dua adik-adik saya ini? Ya baik, kabar saya baik, terima kasih. Nah, ini dari IPA semua ya berarti ya untuk dua siswa ini atau dua adik-adik saya ini? Iya. Oke. Gue dari kelas 11 dari jurusan IPA, kebetulan dua-duanya IPA. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Biasanya kalau soal entrepreneurship, ini kebanyakan bukan anak IPA sih, tapi di Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini anak IPA juga sudah memiliki mental entrepreneurship begitu ya. Ini coba saya tanyakan dulu, apa sih untuk Global Entrepreneur
Week ini atau Global Entrepreneurship Week ini dari Franz atau Billy begitu, mungkin yang bisa menjelaskan. Ya mungkin akan saya jelaskan. Oke, Dari baik, sejarahnya Billy, ya. sendiri, GEW ini merupakan inisiatif internasional yang bertujuan untuk memperkenalkan kewirausahaan kepada kaum pemuda. Dan GEW ini didirikan pada tahun 2008 di USA dan di UK. Dan sejak didirikan ini sudah ada sekitar 10 juta peserta dari sekitar 170 negara. Dan Indonesia, SMA Pembangunan Jaya, Sekolah Pembangunan Jaya 2, itu juga turut merayakan GEW ini, melaksanakan GEW. Baik. Jadi turut serta ya. Ini tingkatnya berarti internasional begitu. Kalau global tadi. Iya, internasional, dan saya sangat bangga sekolah ini juga mengadakan GEW ini. Betul sekali, dan Sidoarjo juga pastinya turut berbangga juga ya. Kalau menurut kalian ini entrepreneurship, artinya menurut kalian sendiri apa? Mungkin saya coba ke Franz deh, karena tadi sudah Billy yang menjelaskan ya. Untuk entrepreneurship sendiri menurut Franz Ya, itu seperti apa ya? bisa saya jawab. Ya, entrepreneur sendiri sih secara umum itu pandangannya itu selalu dikaitkan dengan yang namanya itu wirausaha atau pengusaha. Cuman sendirinya entrepreneur itu termasuk pengusaha, cuma tidak sama persis. Karena kenapa? Karena entrepreneur itu sendiri itu merupakan pengusaha, tapi pengusaha biasa itu tidak memiliki yang namanya itu jiwa entrepreneur. Nah, kalau jiwa entrepreneur sendiri itu ya macam-macam sih ya. Kalau misal jiwa entrepreneur itu yang kita diajarkan di Sekolah Pembangunan Jaya adalah kesempatan atau berpikir kritis atau bisa mengubah yang namanya kesempitan menjadi kesempatan, yaitu kesempatan bisnis. Nah, itu contoh yang namanya jiwa entrepreneur. Baik. Kalau kalian setuju atau tidak kalau entrepreneurship ini juga ada kaitannya dengan leadership begitu mungkin? Baik, ini mungkin ke Franz atau Billy. Untuk entrepreneurship sendiri berarti leadership juga ya? Jadi entrepreneur. Oke. Jadi tidak hanya diajarkan untuk wirausaha, tapi juga berpikir kritis begitu ya untuk adik-adik saya ini. Mungkin untuk pelaksanaan GEW ini kan selama 16 sampai dengan 21 November ya. Ini jelasnya juga sudah ada persiapan yang sudah disiapkan matang-matang begitu ya. Sejak kapan sih mungkin untuk kalian sendiri untuk mempersiapkan untuk menghadapi GEW sendiri ini? Mungkin dua-duanya deh saya kasih kesempatan untuk siang hari ini. Ke siapa dulu nih? Ke Billy dulu ya. Baik. Jadi sebelum tanggal 16 itu sudah diberitahu kalau misalkan ada event ini, dan kita juga sudah siap-siap untuk membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok nanti juga kita juga diberikan arahan untuk bagaimana tata laksananya, cara membuat proposalnya atau cara membuat bisnis plan-nya itu juga diberikan tips-tipsnya dari guru-guru kami. Oke. Baik, jadi untuk membuat proposal Mungkin juga dari kalian sendiri. Tambahkan sendiri itu kalau misal itu kan perawalan dari sebelum tanggal 16. Jadi kita Global Entrepreneur Week itu seperti dengan namanya, itu kita laksanakan selama seminggu, di mana 16 tersebut itu merupakan pembukaan dari Global Entrepreneur Week, di mana saat tanggal 21 nanti akan terjadinya namanya puncak dari GEW sendiri, di mana kita akan mengadakan tampilan-tampilan dan tentunya pengumuman dari lomba bisnis plan yang disebutkan tadi. Oke, baik. Jadi selama 16 sampai dengan 21 ini nanti bertahap begitu ya. Ini yang kalian rencanakan untuk GEW sendiri seperti apa mungkin dalam bidang bisnis plan-nya ini? Baik, ini ke Franz atau ke Billy? Billy ya. Untuk bisnis plan sendiri yang sudah kalian rencanakan menghadapi GEW yang dimulai pada tanggal 16 sampai 21 ya? Ya, jadi kebetulan saya dan Franz ini satu kelompok ya. Jadi kami sudah melaksanakan bisnis plan, sudah melakukan presentasi juga di hadapan para juri. Dan mungkin Franz bisa jelaskan bisnis plan kita apa pada kali ini. Oke, baik. Nah, seperti yang sudah disebutkan sama Billy tadi, kita sendiri itu merupakan satu kelompok ya dalam pembentukan bisnis plan, yaitu kelompok Hikikomori, di mana kita itu mengadakan namanya jasa marketing atau distribusi. Nah, karena kita sendiri di dalam COVID ya, maka untuk melakukan jasa-jasa penjualan secara fisik itu kan menjadi susah. Maka dari itu kita kelompok kami membentuk bisnis plan, yaitu memberikan jasa marketing secara digital seperti melalui media sosial seperti Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi bermain di media digital juga ya untuk bisnis plan yang akan kalian bangun juga ini.
Untuk bisnis plan-nya sendiri tadi berarti lebih ke marketing begitu ya? Baik, ini ke Willy dulu ya sepertinya ya. Untuk yang kita lebih ke digital marketing. Kita memanfaatkan sosial media seperti Instagram. Baik. Sementara itu untuk kendala sendiri ada atau tidak yang selama ini kalian alami? Mungkin dari persiapannya sampai mungkin ini sudah dalam masa-masa pelaksanaan juga ya, karena saat ini juga sudah tanggal 18 begitu. Ya, sudah. Nah, ini ada mungkin kendala yang pernah kalian alami atau mungkin ada beberapa permasalahan begitu dalam menjalankan bisnis plan yang sudah direncanakan dari sebelum kegiatan dimulai begitu? Kalau kendala sendirinya itu sama seperti semua acara ya mungkin ya, itu memang pasti kita tuh banyak kendala. Cuman seperti yang kita sudah diajarkan, semua kendala itu kita itu harus kita tempatin atau kita hadapin dan kita selesaikan. Nah, kalau misalnya kendala yang kita sering ketemui adalah pertama itu kita memiliki kendala ketika mencari yang namanya memulai perusahaannya kita. Jadi kita pertama kita mulai dari idenya kita dulu, kita mencapai mau membuka usaha apa di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi pertama kita memiliki kendala untuk mencari ide. Nah, walaupun setelah punya ide pun kita juga banyak juga tantangan dan rintangannya, yaitu untuk menjalankan ide tersebut. Kan kita sendiri merupakan jasa distribusi, maka kita membutuhkan yang namanya klien atau usaha induk yang memberikan jasa-jasa seperti makanan ya. Misalnya kita mempromosikan makanan, kita tentunya juga perlu yang namanya itu usaha yang membutuhkan jasa kita untuk menjual makanan mereka. Nah, itu juga kendala paling utama ketika usaha ini. Betul. Apalagi kalau Kabupaten Sidoarjo ini juga terkenal dengan kota UMKM ya. Jadi banyak sekali kalau bisnis makanan dari yang saya lihat. Ini kalau saya menyebutkannya Billy, nanti Billy-nya yang ada di Sekolah Pembangunan Jaya 2 juga ikut berpikir begitu. Ini untuk saat ini Kabupaten Sidoarjo kan juga banyak ini UMKM yang fokusnya juga kebanyakan di kuliner. Jadi sangat pas ini untuk bisnis plan yang sudah kalian buat ya. Nah, nanti akan kita bahas juga mungkin terkait dengan saat ini kan masa pandemi ya. Jadi ini mungkin nanti apa saja sih untuk strategi atau rencana marketing yang sudah kalian buat. Akan tetapi saya berikan beberapa kesempatan untuk beberapa pesan yang akan hadir juga ya untuk ketiga narasumber kita yang saat ini sudah tersambung via Zoom. Untuk sahabat Suara Sidoarjo masih saya tunggu Anda mungkin yang nanti punya beberapa pertanyaan untuk disampaikan ke sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Sekali lagi bisa melalui WhatsApp dan juga bisa melalui nomor telepon. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, informasi lain kali ini untuk Anda yang bisa mengikuti talkshow bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 19 November 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang dengan tema Pencatatan Akta Kelahiran. Bersama dengan Dia Rina Pujastutik SHM Hum, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Ada juga Esther Yudaningsi Barus SHMH selaku Kasih Kelahiran. Dan Latifa Indira Dewi ST Kasih Inovasi Pelayanan. Anda bisa simak di live streaming YouTube kami di channel Suara Sidoarjo Live, Facebook Radio Suara Sidoarjo, di LPPL Suara Sidoarjo. Kemudian Twitter juga bisa follow @Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif di 031 896 1514. Atau WhatsApp juga bisa di 0821 3264 109. Talkshow ini persembahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Here we go. 3, 2, 1. New entry on the street. Baik sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat di Sekolah Pembangunan Jaya 2. Ini tadi ada Ibu Lina, kemudian Franz dan juga Billy ya. Anda harus fokus ini kalau mendengarkan Billy yang berbicara ini, Billy yang ada di studio atau Billy yang ada di Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini. Kalau Billy yang di studio ini bertugas untuk memberikan beberapa pertanyaan atau menginterview begitu ya. Sementara Billy yang ada di Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini yang bagian menjawab begitu. Jadi Anda harus bisa membedakan. Ini saya kembali lagi kepada adik-adik saya di Sekolah Pembangunan Jaya 2. Kalau saat ini rencana marketing atau bisnis plan seperti apa yang sudah kalian siapkan? Mengingat saat ini kan juga pandemi, di mana justru banyak usaha yang malah tutup. Apalagi tadi sempat kalian katakan ini mungkin marketingnya juga bisa membantu di bisnis makanan juga, kemudian dan lain-lain. Mengingat Kabupaten Sidoarjo juga banyak sekali UMKM begitu ya. Ini rencana marketing kalian seperti apa mungkin kalau Kak Billy boleh tanya begitu ya? Ini saya menyebutnya mungkin Kak Billy begitu. Ya baik Kak Billy. Jadi kami itu untuk marketingnya, karena kan sekarang lagi COVID ya. Tadi betul. juga sudah dijelaskan kalau kita ini menggunakan media sosial. Karena menurut betul. kami kalau untuk lebaran itu sepertinya kurang efektif di saat-saat seperti ini. Jadi kami memanfaatkan keahlian kita mungkin di bidang desain, kita juga buat akun Instagram. Jadi kita upload semua desain-desain promosi kami di akun tersebut. Baik. Nggak hanya dari akun Instagram saja ya Kak. Jadi kita juga memanfaatkan aplikasi yang mungkin kebanyakan orang sudah tahu, yaitu aplikasi Gojek. Di mana kita itu membantu klien kami, yaitu kebetulan namanya adalah Mi+62 di Sidoarjo, di mana kita membantu membuat akun Gojek dan membantu untuk memberikan petunjuk bagi para pembeli untuk cara pembelian di dalam Gojek tersebut. Mungkin kalau misalnya para pendengar mau mengecek dari akun Instagram Mi62, bisa dicek di @Mi62Sidoarjo. Nah, tentu saja sih ini kita dari tadi membahasnya dari SMA saja ya. Tapi kalau misalnya namanya bisnis plan ini tuh juga dari SD sampai SMA. Ya, kebetulan saja kita SMA, maka kita membahasnya SMA ya Kak. Oke, baik. Jadi untuk bisnis sendiri juga sudah diterapkan mulai dari jenjang SD begitu ya, bisnis plannya sendiri oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini. Nah, ini kalau saya boleh tanya juga, berarti kalian lebih menerapkan ke digital marketing begitu ya untuk bisnis plannya. Ini mungkin ke Franz atau Billy atau mungkin Bu Lina ya? Ya, Mas Billy mungkin bisa saya tambahkan. Baik. Kebetulan untuk pembuatan bisnis plan itu memang kami sudah menerapkan mulai dari SD hingga SMA. Baik. Ya, penerapannya tentu saja mengikuti levelnya ya Mas Billy ya. Kalau di SD pembuatan bisnis plan-nya tentu saja yang lebih sederhana, menyesuaikan tingkatannya. Kemudian yang di SMP juga pembuatan bisnis plan-nya mungkin yang tahun ini itu mereka membuat bisnis plan tapi belum sampai
sampai ke pemasarannya seperti yang kakak kelasnya di tingkat SMA. Kalau di SMA sudah membuat yang levelnya lebih tinggi, tentu saja mereka sudah membuat bisnis plan, kemudian seperti yang dijelaskan tadi sampai dengan marketingnya, begitu Mas Billy. Jadi kami sudah menerapkan itu dari SD sampai SMA. Kemudian kalau di TK mungkin hanya ini saja ya, mungkin belum ya, karena belum untuk saatnya membuat bisnis plan. Jadi diterapkannya dari SD hingga SMA. Kalau TK mungkin hanya membuat video, vlog, mungkin contohnya tentang produk yang mereka gemari, kemudian mereka membuat presentasi dari produk itu. Seperti itu Mas Billy. Jadi disesuaikan dengan tingkatannya. Sesuai dengan jenjang ya Bu ya, untuk tingkat mungkin jenjangnya tentu saja. Plannya begitu. Oke, baik, sangat menarik sekali nih. Jadi sejak SD sudah dilatih untuk mempunyai jiwa entrepreneurship begitu ya. Nah, ini mungkin saya coba kembali ke dua adik-adik kita, ada Friends dan Billy. Mungkin kita kembali lagi terkait dengan GEW atau Global Entrepreneurship Week begitu. Mungkin yang membedakan GEW pada tahun-tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu mungkin bisa dijelaskan, karena yang pasti berbeda ya GEW tahun ini dengan pandemi COVID begitu. Bisa dijelaskan mungkin salah satu, Franz atau Billy ini? Ya baik Kak, jadi untuk pelaksanaan GEW tahun ini sebenarnya tidak banyak yang berubah mulai dari prosesnya, cuman kita tahun ini menggunakan Zoom, kita menggunakan streaming online, jadi memang sedikit perubahan tapi tidak banyak. Frans. Jadi yang dimaksud di Billy di sini itu ya, namanya GEW itu kan kita sendiri kan di tengah pandemi COVID-19. Sudah pasti kalau misalnya kita itu tidak bisa membuat acara di mana kita harus kumpul dan bertemu tatap muka. Nah, tapi kita tuh tidak membiarkan itu untuk membuat kita putus asa dan menggagalkan acara GEW yang hanya terjadi setahun sekali ya. Jadi kita tuh memanfaatkan yang namanya aplikasi Zoom, di mana kita itu berusaha untuk menjalankan program GEW dan di rumah masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan sebenarnya sama ya. Untuk bermacam kegiatannya ini hanya dibedakan terkait dengan penggunaan Zoom dan lain-lain begitu ya. Baik, sementara itu untuk saat ini saya coba ke ruang redaksi, boleh mungkin untuk ketiga narasumber kita. Sepertinya ada satu pertanyaan yang sudah masuk ya. Tadi soalnya saya sudah dapat send dari redaksi ini. Mungkin ada beberapa sahabat yang sudah berbagi pertanyaan juga lewat YouTube atau Facebook. Nanti kita coba cek lagi. Saya coba ke Rama untuk siang hari ini. Ya, siang hari ini ada satu pendengar yang bergabung ya, dari Yunda yang bertanya pada Franz dan Billy ini. Punya tips nggak untuk jadi entrepreneur sukses itu memulainya dan perencanaan awalnya itu harus seperti apa? Lalu Franz dan Billy kalau sudah lulus, apa mau jadi entrepreneur juga atau punya cita-cita lain? Oh, baik. Untuk cita-cita ini sebenarnya ingin saya tanyakan juga sih. Baik, ini mungkin tips dari Franz dan Billy kepada Yunida. Siapa tadi? Ram yang menanyakan, Ram? Dengan Yunda tadi. Oh, Yunda ya. Yunda tadi menanyakan, ini mungkin tips dan triknya juga ini untuk memulai sebagai seorang entrepreneurship dari Franz dan Billy. Mungkin bisa dijelaskan ini satu persatu ya. Dari Billy dulu ya sebenarnya. Dan triknya untuk memulai usaha itu ya kita harus punya ide yang bagus dulu, punya niat yang tinggi, lalu kita juga harus kembangkan ide-ide tersebut. Kalau menurut saya sendiri ya, kebanyakan orang itu memiliki ide itu memang cenderung gampang. Cuman yang susah itu melaksanakan ide tersebut. Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri, kalau misalnya namanya tips and trick dari entrepreneur adalah berani mencoba. Jadi ketika kita sudah memiliki ide, kita tuh harus pasti namanya coba. Soalnya kalau kita coba itu kita nggak tahu sebenarnya sudah sukses atau enggak. Tapi kita tahu kalau kita tuh udah nyoba atau belum. Kalau misalnya belum nyoba, kita pasti gagal. Ya gitu aja sih kalau tips dan triknya. Betul. Jadi keburu minder dulu begitu ya. Biasanya keburu minder dulu ini untuk yang punya plan. Baik, kemudian cita-cita. Tadi Yunda juga menanyakan ini, cita-cita kalian kalau besok sudah mungkin lulus dari pendidikan itu mau mengarah kemana begitu? Apakah tetap di jalur entrepreneurship atau yang lain? Bisa disampaikan mungkin ini untuk Franz dan Billy juga.
Mungkin kurang tahu ya kalau Billy ya. Cuman kalau saya sendiri sih tidak bermaksud untuk mengikuti cita-cita sebagai entrepreneur, tapi melainkan saya bercita-cita untuk menjadi software developer. Jadi itu hampir segaris ya sebenarnya kayak entrepreneur, cuman saya tidak berkeinginan untuk menjual. Tapi saya yakin kalau ini menjadi pengalamannya sangat bagus untuk saat saya bekerja nanti. Baik, tapi tetap punya jiwa entrepreneur sih begitu ya? Berbeda dengan Frans, saya memang dari kecil mempunyai keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi saya sangat tenang karena sekolah ini sudah mengadakan GEW. Karena memang saya sendiri ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Jadi di sini kita dilatih bagaimana menjadi seorang entrepreneur, diberikan tips and trick dan dibina bagaimana membangun sebuah bisnis. Baik. Jadi berbeda ya mungkin untuk cita-cita tapi tetap punya jiwa entrepreneurship gitu, Frans dan Billy bersahabat. Iya. Baik, sementara itu untuk saat ini mungkin bisa disampaikan juga menurut kalian tentang program GEW yang dilaksanakan di Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini, di mana siswa juga dilatih untuk mempunyai jiwa entrepreneur. Menurut kalian seperti apa tadi? Tadi ada merasa excited begitu ya dari Billy mungkin tadi yang merasa excited dengan program yang dijalankan oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2. Jiwa entrepreneur yang dilatih di Sekolah Pembangunan Jaya ini adalah meningkatkan yang namanya value. Value itu dituju oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2 dan ditingkatkan. Dan value itu sebenarnya apa saja? Nah, value itu yang pertama itu adalah kejujuran. Jadi percuma kalau misalnya kita membuat bisnis tapi kita sendiri nggak jujur. Nah, value yang selainnya itu adalah yang namanya kerjasama dan kemandirian. Nah, jadi itu value-value seperti kejujuran, kerjasama, kemandirian, tanggung jawab. Dan itu merupakan jiwa-jiwa entrepreneur yang dicari oleh Pembangunan Jaya ini. Jadi kita berusaha untuk melatih itu. Ya betul, dan nggak hanya fokus ke untung atau rugi gitu ya. Jadi kita juga menekankan pada value-value penting seorang kewirausahawan. Baik, jadi ini menurut kalian berarti sangat bermanfaat ya untuk program yang dilaksanakan ini seputar GEW oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2, di mana nanti juga pastinya bisa menginspirasi. Karena value-value yang diajarkan dan dilatih di Sekolah Pembangunan Jaya ini tidak hanya ditemui di entrepreneur saja, cuman di berbagai kalangan pekerjaan pun. Jadi walaupun saya sendiri yang menjadi software developer itu kan juga membutuhkan yang namanya tanggung jawab. Betul. Jadi juga punya tanggung jawab untuk menginspirasi adik-adik kelasnya ya, untuk Frans dan Billy ini. Nah ini pasti karena saat ini juga kalian sudah kelas 11 ya. Ini punya adik di kelas 10 dan masih kurang 1 tahun lagi, pastinya juga harus tetap bisa memberikan inspirasi begitu untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini. Kemudian untuk sahabat mungkin kita nanti akan berbincang-bincang sampai dengan jam 2:10 ya untuk siang hari ini. Nanti Anda juga tetap saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Frans dan Billy atau mungkin Bulina ini yang pada siang hari ini sudah berbincang-bincang bersama dengan kita dalam tema GEW atau Global Entrepreneurship Week untuk para siswa yang tadi saya rasa sangat menginspirasi. Nah, sahabat, untuk saat ini akan saya berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Sambil saya juga akan menunggu Anda nanti untuk berbagi pertanyaan juga ya, atau mungkin masukan juga boleh nanti via WhatsApp dan juga bisa via telepon langsung. Via WhatsApp-nya nanti ada di 0821 3264 109. Kemudian untuk nomor telepon di 031 896 1514. Baik, untuk Frans, Billy dan juga Bulina akan kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan
bulan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusui dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Waduh, alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama A. Nugraha bin Ridwan yang dulu tinggal di Pondok Jati Blok AH 11 RT 38 RW 9, tepatnya Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya untuk saudara A. Nugraha bin Ridwan. Dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis 19 November 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, Suara Sidoarjo masih bersama dengan 3 narasumber yang hadir. Ada Bu Lina selaku Ketua Panitia untuk GIW pada tahun 2020 ini. Ada juga Frans dan Billy, siswa dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 yang kebetulan saat ini duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMA begitu ya. Untuk Frans dan Billy ini saya pengen tanya juga, puncak GEW ini nanti akan digelar pada tanggal 21 yang berarti ini di hari Sabtu begitu ya, di akhir pekan. Kira-kira untuk tanggal 21 nanti seperti apa kegiatan dari GEW sendiri, Frans dan Billy? Puncak GEW itu sudah saya dijelasin tadi ya. Kalau puncak GW itu kita berkeinginan untuk apa dulu tadi? Jadi intinya di puncak GW itu ada banyak sekali tampilan-tampilan yang bakal meriah dan tentunya ada pengumuman juara lomba bisnis plan. Ya, jadi kita tuh di mana kita tuh seharian kita dedikasikan untuk apa namanya? Puncaknya. Kita tuh tampilannya dan puncaknya. Ya, kita berkeinginan untuk membuat seheboh mungkin. Jadi tidak cuma bisa dinikmati oleh PJ saja, cuman juga di luar PJ juga bisa lihat ya. Jadi tampilannya sama apa namanya hasil bisnis plan-nya itu juga ditunjukkan. Kalau untuk melihat atau mengaksesnya di mana ini? Mungkin kalau via Zoom begitu ya. Ini bisa bergabung tidak untuk warga luar Sidoarjo begitu? Untuk mungkin melihat bagaimana kreasi kalian begitu. Ya, jadi untuk puncaknya nanti akan disiarkan lewat live stream, bisa lewat YouTube ya.
Sekolah Pembangunan Jaya. Jadi nanti di Sekolah Pembangunan Jaya 2 lewat YouTube-nya kan live streaming begitu ya? Ya. Nah, pastinya juga tidak sabar untuk melihat bagaimana ini kreasi kalian untuk tanggal 21 nanti. Yang pastinya nanti juga pasti bikin warga Sidoarjo bangga begitu ya. Kemudian untuk bisnis kalian, apa untuk menjuarai kompetensi bisnis plan ini? Mungkin ide bisnis kalian ini seperti apa untuk menjuarai bisnis plan pada kesempatan kali ini? Ya, namanya kita sendiri kan satu kelompok ya. Iya. Dimana kita tuh percaya kalau kita sendiri akan menang lomba bisnis plan tahun ini. Dimana kita tuh merasa kalau misalnya kita tuh menjualkan jasa distribusi ya. Iya, betul. Ya, itu tuh jarang-jarang ditemui. Makanya itu kita percaya aja kalau misalnya itu udah beda dari kelompok yang lain. Ya, jadi kami juga kemarin habis seleksi itu kami juga masuk sebagai finalis. Jadi ya semoga kelompok kita memenangi GEW ini. Ya, kebetulan tadi kemarin sudah presentasi untuk finalisnya ya. Cuman pengumumannya belum keluar. Nanti baru nanti keluar pas puncak. Itu nama kelompoknya apa kalau saya boleh tahu? Karena saya masih belum diberitahu nama kelompoknya mungkin. Apakah ada nama kelompok khusus mungkin? Atau mungkin kelompok khususnya ini namanya FB ya? Franz Billy atau bagaimana? Enggak kok, kebetulan kan kita enggak cuman berdua saja kita kelompoknya. Kelompok kami itu terdiri dari 5 orang, di mana kelompok itu sama Gigi Kemori. Gigi Kemori. Iya. Berarti suka lihat anime ini ya? Iya, kebetulan itu satu kelompok itu memang penyuka anime. Iya. Baik, saya juga tapi dulu ya waktu masih duduk di bangku sekolah ini. Mungkin seperti apa sih perasaan kalian saat sekolah kalian ini mengadakan GEW? Karena ini bisa dibilang hanya Sekolah Pembangunan Jaya yang satu-satunya menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi ini satu-satunya sekolah kalian ini. Perasaan kalian seperti apa kalau saya boleh tahu juga? Kalau namanya perasaan sih pasti campur-campur. Campur-campur ya. Kalau misalnya pertama itu pasti ya males gitu. Soalnya kan sudah susah-susah namanya pembelajaran. Nah, habis itu nanti ditambah lagi namanya kurikulum unggulan. Kita harus mikirin bisnis. Jadi mau nggak mau kita tuh harus menjalankan bisnis gitu. Bisnisnya sekecil apa, sebesar apa itu kita harus melakukan. Nah, itu mungkin kebanyakan orang itu malas. Nah, cuman kalau bisa dilihat secara lebih detail, itu sebenarnya itu mengajarkan nilai-nilai value yang bagus ke murid-murid. Jadi itu juga senang juga diberi kesempatan untuk melatih skill kita. Ya, jadi lewat event ini juga siswa-siswa Sekolah Pembangunan Jaya ini bisa menyalurkan bakat dan minatnya di bidang bisnis. Selain menyalurkan juga pasti dibina juga bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik. Oke. Jadi kalau saya melihatnya sih justru fun ya. Mungkin kalian nanti akan tersadar saat sudah selesai melaksanakan kegiatan, kemudian sudah berhasil memenangkan. Ini akan merasakan pengalaman yang sangat luar biasa ini atas apa yang sudah dilakukan oleh sekolah kalian. Jadi nanti setelah selesai kegiatan, ini rencana kalian seperti apa? Mungkin setelah memenangkan begitu. Kalau saya sih sarannya mungkin dilanjutkan ya bisnis plan-nya. Mungkin apa yang akan kalian lakukan setelah selesai kegiatan dan sudah menjuarai? Bukan misalnya ya, sudah yakin kalau misalnya bisnisnya bakal lanjut, bakal sukses, itu nanti kita berencana untuk melanjutkan. Tentu saja itu tidak mengganggu pembelajaran kita sendiri. Jadi lumayan kalau misalnya kita dapat penghasilan pasif ya, anggapannya ya. Jadi kita juga harus manajemen waktu dengan baik. Iya. Baik, jadi manajemen waktu kalian juga harus tetap menjadi yang utama ya, karena saat ini juga masih duduk di bangku sekolah begitu. Kemudian harapan kalian untuk diadakan kegiatan GEW ini mungkin ke depan seperti apa? Karena kalian ini kan sudah kelas 11. Nanti tahun depan sudah kelas 12 begitu ya. Kemudian pasti juga akan mengajarkan kepada adik-adik kalian. Kalau menurut kalian sendiri harapannya seperti apa ini untuk ke depan GEW sendiri? Harapan untuk kedepannya sih ketika kelas 12 kami berkeinginan untuk supaya gimana Bill? Menurutmu mau gimana? Kalau menurutku sih pengennya Sekolah Pembangunan Jaya ini terus mengadakan GEW karena itu tadi bisa bisa menjadi sebuah media untuk menyalurkan bakat-bakat bisnis, dan juga saya berharap kalau misalkan banyak siswa-siswa nanti memunculkan ide-ide out of the box yang bakal mengagumkan
mengharumkan nama sekolah? Soalnya sih itu dari opini saya sendiri aja ya. Kan kalau misalnya kita sudah kelas 12 ya, itu udah namanya kita tuh fokus banget buat namanya ujian nanti kelulusan ya. Iya, betul. Nah, kita udah akan sibuk dengan tryout dan segala macam. Kita menerima kegiatan yang bisa mengalihkan usaha kita selain di tryout itu, karena mungkin bisa dianggap rekreasi ya. Jadi supaya nggak bosan belajar saja. Baik, jadi karena kalau sudah kelas 12 ini pastinya akan fokus ke kelulusan, tapi tentunya kalian juga harus tetap bisa mengajarkan adik-adik kelasnya dong, agar nanti juga bisa berprestasi seperti kalian. Itu setuju kan? Baik, jadi Frans dan Billy pasti setuju ya? Soalnya lumayan nanti kalau misalnya kita kuliah gitu, nambah kalau misalnya kita jadi bisnis. Oh iya, nambah penghasilan. Iya. Itu poin plusnya yang pasti akan kalian rasakan setelah nanti sudah lulus SMA begitu. Baik, ini karena tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Frans dan Billy, mungkin saya pengen ke Bu Lina dulu ini. Karena saat ini juga kita bicaranya seputar GEW dan Bu Lina kan mungkin selaku ketua panitia begitu ya. Mungkin secara garis besarnya GEW yang diikuti oleh para siswa pembangunan Jaya 2 ini seperti apa, Bu? Garis besarnya ini. Mungkin nanti juga bisa diberikan closing statement juga ya. Ya, seperti yang di awal saya sampaikan tadi bahwa kegiatan ini yaitu Global Entrepreneurship Week adalah kegiatan yang kami lakukan setiap tahun. Tujuannya adalah memberikan wawasan mengenai kewirausahaan kepada para siswa, kemudian mengajarkan tentang pengetahuan bisnis dan etika bisnis seperti yang disampaikan tadi bahwa kita memberikan value-value kepada para siswa yaitu mengenai tentang kejujuran, kemudian bertanggung jawab, kemandirian, kemudian meningkatkan daya kreativitas dan inovasi, kemudian mampu untuk menangkap peluang dan mengubah sesuatu hal yang tadinya belum tidak berharga menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah seperti itu. Kemudian harapan kami masyarakat Sidoarjo nanti bisa mengikuti kegiatan ini yang akan kami laksanakan di puncak tanggal 21 November nanti melalui YouTube live streaming begitu di YouTube Sekolah Pembangunan Jaya 2. Begitu Mas Billy. Baik, jadi nanti harapannya warga Sidoarjo juga bisa terinspirasi begitu Bu ya. Salah satunya nanti dengan bisa mengikuti kegiatan lewat live streaming. Baik, kemudian untuk tahun depan pastinya juga akan tetap terlaksana kan Bu? Dengan target pada tahun ini ya, juga insya Allah ya, akan tetap kami laksanakan. Mungkin yang tahun ini memang berbeda Mas Billy, kami laksanakannya melalui virtual, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kami mendatangkan orang tua siswa juga ke sekolah untuk melihat karya-karya putra-putrinya, kemudian di situ juga mengundang juga masyarakat luas. Jadi biasanya di era sebelum pandemi ini bahwa mengundang ke sekolah untuk melihat karya siswa, produk-produk siswa yang sudah mereka buat ya. Sebelumnya mereka membuat dari bisnis plan, kemudian diwujudkan dalam produk, kemudian dipasarkan dengan mengundang. Nah kali ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini, jadi kegiatan kami dilaksanakan secara virtual. Dan seperti yang dijelaskan tadi, mungkin untuk pemasaran yang sudah dilakukan oleh siswa SMA juga melalui media sosial ya, yang mereka lakukan tentu saja, seperti itu. Baik, kalau begitu saya juga ingin ke Frans dan Billy, mungkin ini pesan-pesan kepada yang seumuran dengan kalian ini di Sidoarjo, agar nanti bisa terlebih tertarik dengan kegiatan yang bertema entrepreneurship ini seperti apa mungkin. Karena kalian juga pastinya bisa jadi inspirasi dong untuk yang lainnya. Mungkin ke Frans atau Billy terlebih dahulu. Pesan-pesannya kepada generasi sebaya begitu, atau mungkin adik-adik tingkat kalian. Kalau pesan-pesan ya, menurutmu pesan ada apa ya Bill? Kalau pesanku sendiri sih, pertama tuh datang aja ke namanya acara GEW Pembangunan Jaya nih, Skala Pembangunan Jaya lewat YouTube live streamnya itu lihat aja secara langsung, daripada kita ngomongin gitu mungkin kurang rada dipercaya ya. Iya. Yang penting kalian langsung aja datang terus ketemuan sama kita. Mungkin kalau mau sekalian kontak sama kita sih. Iya. Dimana kalian itu bisa
ngomong langsung sama kita, bisa mempelajari yang namanya value-value dari entrepreneurship ini. Ya itu apa aja tadi, Bill? Tadi ada banyak value-value-nya, ada tanggung jawab, kemandirian, kerja kelompok, dan banyak sekali. Dan seperti Frans tadi bilang, langsung aja ke YouTube-nya, ke live stream kita, Tol Pembangunan Jaya, biar nanti bisa langsung belajar banyak dari acara tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, karena saat ini juga sudah tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih sedikit ini, sudah lebih 11 menit. Ini saya ucapkan terima kasih untuk Bu Lina, Frans dan juga Billy yang sudah menemani sejak jam 1 siang tadi. Meskipun kita tadi sempat mulai sedikit lebih lama ya, di jam 1:10, tapi pesan-pesannya juga sudah tersampaikan kepada para sahabat yang mendengarkan atau ini yang menyimak lewat live streaming juga ternyata tadi sempat memberikan beberapa testimoni ya. Ini ada Tusita Surga, Jaya SPJ hebat. Ada Wim Marhargiani juga yang tadi sempat menyampaikan keren ini untuk Frans, Billy dan juga Bu Lina atau Miss Lina ini tadi menyapanya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk 3 narasumber yang sudah hadir meskipun via Zoom. Ini pesan-pesan tetap tersampaikan, tapi tetap saya tunggu untuk mampir ke studio Suara Sidoarjo saat nanti keadaan sudah benar-benar normal begitu ya Bu ya. Nanti untuk harapannya semoga bisa tersampaikan juga kepada para penerusnya dari Frans dan Billy dan pastinya yang ditargetkan pada tahun ini bisa tercapai. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mas Billy dan pendengar Suara Sidoarjo. Baik sahabat, baru saja kita berbincang-bincang bersama dengan Bu Lina, Frans dan juga Billy yang tadi sudah menyampaikan beberapa pesannya untuk kita. Ini semoga target-target yang dicanangkan oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2 ya. Ini dari tingkat SD, SMP dan juga SMA tadi juga sudah dididik sedemikian rupa untuk memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship, dan semoga untuk Anda yang tadi sudah menyimak perbincangan selama 1 jam juga bisa mengambil poin-poin penting dari perbincangan kali ini.